bagaimana atau adakah atau kalau ada bagaimanakah sebenarnya konsep perang itu difahami dalam tradisi teologi Kristen? Apakah ada memang teologi perang? Ada, karena biar gimana kan kita hidup dalam sejarah ya. Israel takut karena Iran juga sekarang punya misil-misil yang ternyata dahsyatnya luar biasa. Israel juga takut karena dia punya proksi-proksi yang Houthi di Yaman, ada Hamas di Palestina, ada Hezbollah di Lebanon dan sebagainya. Ini dua bangsa yang sama-sama takut sebetulnya, tapi juga ingin sama-sama berkuasa. Sahabat kami, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlian Saur sebagai penjaga warung. Ini adalah sebuah program untuk membicarakan isu-isu teologi atau masalah kehidupan Kristen, atau bagaimana kita memandang hal-hal penting, peristiwa penting dalam sejarah atau di dalam konteks kita Indonesia maupun dunia. Dan kali ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat penting yang lagi sedang menjadi perbincangan di mana-mana tentang perang di Timur Tengah. Kita bicara tentang teologi perang dan konflik di Timur Tengah. Dan untuk membicarakan isu ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang kembali Pak Berti. Terima kasih sudah diundang, Pak Arli. Ya, Pak Berti narasumber yang paling sering muncul di acara ini pada cukup lama tidak kesini lagi ya. Nggak diundang sih. Beliau melalang buana kemana-mana ya. Pak Berti adalah pendeta GKI dengan basis di GKI Molonis Bandung, dan beliau ini mantan dari sejumlah hal penting di gereja. Mantan salah seorang ketua PGI, mantan salah seorang ketua Sinode GKI, mantan salah seorang ketua Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Mantan semua ya. Dan sekarang yang paling keren adalah dia sekarang ketua ya Pak Berti, Yayasan Karsa. Ya, betul. Ketua. Ini sebuah lembaga yang menyalurkan dana sumbangan untuk orang-orang miskin. Ya, di berbagai tempat ya. Karsa udah bergerak di berbagai tempat saat ini. Beliau seorang pendeta yang sangat produktif menulis ya di media sosial ya. Tulisannya banyak dikomentari orang dan menjadi narasumber di berbagai tempat, berbagai isu, terutama isu-isu agama-agama dan masalah-masalah sosial politik dari perspektif umat Kristen. Nah, berarti kita punya narasumber yang sangat tepat untuk membahas isu ini, karena ini kita bicara mengenai teologi ya, teologi perang ya, dan konflik di Timur Tengah. Ada isu politiknya di dalam situ. Nah, kita tahu bahwa konflik antara Israel dan Amerika Serikat versus Iran telah menimbulkan krisis sosial ekonomi global serta krisis kemanusiaan yang sangat besar. Perang itu juga telah menimbulkan polarisasi lintas agama dan bahkan polarisasi internal agama di kalangan Islam juga Kristen sebelumnya ya. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana seharusnya kita sebagai umat Kristiani memahami perang ini secara kritis teologis, dan sekaligus bagaimana kita ya melihat secara moral etis. Itulah topik kita pada hari ini. Dan saya mulai dengan sebuah pertanyaan supaya bisa menjadi jelas dulu kepada kita Pak Berti. Bagaimana atau adakah atau kalau ada bagaimanakah sebenarnya konsep perang itu difahami dalam tradisi teologi Kristen? Apakah ada memang teologi perang? Ada, karena biar gimana kan kita hidup dalam sejarah ya. Dan sejarah itu selalu penuh dengan tantangan, masalah, konflik, pertikaian, dan di tengah-tengah situasi itu orang menciptakan teologinya, termasuk soal perang ini. Nah, intinya dari teologi itu adalah respons kita terhadap perang itu gimana sih? Respons iman. Ya, jadi di sini ternyata ada perbedaan, ada di dalam konteks berteologi ini. Ada kelompok Kristen yang mengatakan bahwa kalau terjadi perang, orang Kristen nggak boleh ikut, totally nggak boleh ikut, karena dilarang membunuh. Itu ada ayatnya kan, dilarang. Oleh karena itu itu biasa disebut sebagai pasifisme.
Ya, jadi artinya dia nggak boleh membunuh. Ya, misal itu tokohnya John Howard Yoder namanya. Mhm. Jadi pokoknya nggak boleh membunuh, nggak boleh lakukan penindasan sehingga ketika ada terjadi perang, orang Kristen itu hadir di situ ya boleh partisipasi untuk misalnya di Palang Merah, Mmm, ya Palang mhm, Merah Indonesia misalnya kan gitu ya, untuk bantu yang sakit, tetapi tidak untuk angkat senjata dan berperang. mhm, Jadi itu pasifisme namanya. mhm. Yang kedua adalah kita bisa menyebutnya sebagai sinisme. Sinisme, Sinisme oke. itu orang-orang yang berpikirnya perang aja. Pokoknya lakukan peperangan sana sini dan sebagainya kalau memang perlu dan sebagainya dihantam aja, kan gitu. Jadi tidak ada batasan moral atau apapun. Kalau yang pertama ada batasan moral karena tidak boleh membunuh. Yang kedua adalah lebih realistis lah, kan gitu. Pokoknya kalau di sana perang perang aja dan sebagainya. Mmm, Itu apa namanya bertentangan dengan yang pertama ya. mhm, Yang ketiga itu adalah mereka yang pakai pendekatan, kita sebut realistis lah. mhm, Tetapi inti dari yang realistis ini muncul dari gagasan seorang teolog yang namanya Agustinus. mhm, Agustinus mengatakan bolehlah perang, tapi harus perangnya itu dia sebut sebagai just war. Jadi perang mhm, yang adil. mhm, mhm, Boleh perang tetapi dalam rangka menegakkan keadilan. mhm. Nah, kemudian itu pikiran dia itu diteruskan oleh seorang teolog namanya Reinhold Niebuhr. Oke. Dia bilang dunia ini berdosa. Lo nggak bisa eh, mencegah adanya perang karena manusia itu berdosa. Mmm, Oleh karena itu di dalam situasi-situasi tertentu, you harus berperang mau nggak mau. mmm, Misalnya dia kasih contoh, kalau you berhadapan dengan kasus Hitler, mmm, kalau Hitler you diam, kita nggak boleh berperang seperti yang kata pasifisme. Kan gitu. Itu sama aja you membiarkan Hitler membunuh banyak membunuh orang. terus 6 Mmm, juta orang dan mmm, tambah lagi mungkin mmm, jadi 10 juta. mmm, Kan gitu. mmm, Itu pembunuhan jalan terus. Dan di tengah situasi yang kayak begitu, you nggak ada pilihan lain kecuali demi menjaga keadilan dan kemanusiaan, you berperang melawan Hitler. mmm, Kan gitu ya. mmm, Jadi oleh karena itu dia bilang, nggak apa-apa, ada situasi-situasi tertentu di mana you harus memutuskan untuk berperang, yang penting adalah demi keadilan, demi kemanusiaan, ada demi sesuatu yang baik, kan gitu ya. Demi membebaskan orang dari ketertindasan dan sebagainya. Jadi situasi-situasi dunia yang berdosa itu yang membuat katanya peperangan itu tidak terelakkan. Tetapi sekali lagi dia katakan apa namanya? eh Janganlah berpihak pada pasifisme yang mengatakan seolah jangan perang nanti kita malah masa bodoh. Tetapi juga jangan ngikutin yang sinisme. sinisme Mhm, yang kemudian mau perang aja tanpa ada alasan mmm, apapun, mmm, kan gitu ya. You perang boleh, tetapi perang harus ada alasan moral, mhm, gitu. Ada justifikasi moral yang mendasari itu. Jadi itu tiga tiga pandangan, paradigm ya paradigma yang ada di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kalau kita melihat atau kalau Pak Berti mengamati ya, perang Israel Amerika melawan Iran ini, apakah perang ini bisa dimasukkan dalam salah satu, paradigma yang tadi barusan Pak Berti jelaskan ini? Nah, ini kali ini perang ini udah agak sedikit sedikit berkembang sebetulnya. Di luar ketiga paradigma ini? Ya, ada irisan-irisannya, tetapi Oke, sebetulnya ada sedikit berkembang. mhm, Kenapa? Karena di dalam perang antara Israel dan Amerika melawan Iran itu itu disebabkan oleh berbagai itu kompleks sekali ya, berbagai masalah, berbagai persoalan-persoalan yang cukup rumit sehingga itu susah untuk dimasukkan di dalam satu cuma salah satu mmm, itu ya. mmm, Misalnya di dalam perang yang sekarang ini ada satu orang tokoh dari Amerika Serikat ya, namanya John Hagee mhm. namanya. Dia itu justru mengatakan kita harus perang karena ini adalah memang planning Allah. Oh, Dia ini
ini adalah perang Armageddon, dekat-dekat ketika dunia mau kiamat, kira-kira gitu. Sebelum Tuhan datang, dia baca kitab Wahyu, itu selalu ada perang, dan perang ini perang Armageddon. Inilah ini perang ini. Jadi ini perang ini memang sesuai dengan planning Allah, kan gitu ya. Oleh karena itu kita harus membela Israel, kira-kira gitu. Jadi memang ini kelompok si John Hagee ini dan banyak kelompok lain itu memang berasal dari kelompok yang bisa kita sebut sebagai Christian Zionism. Oh, Kristen. Jadi Zionis Kristen lah. Jadi orang Kristen tapi sangat Zionis, jadi artinya sangat mendukung Israel. Right or wrong Israel, kira-kira gitu ya. Jadi dia udah buta pokoknya pikirannya karena dia Israel, Yesus orang Yahudi, maka dia harus bela. Nah, ini yang terjadi ya, yang di dalam konteks ya ini, sehingga memang perang ini dijustifikasi justru oleh agama, ya, dijustifikasi sekali oleh agama, dan memang hampir seluruh perang di dunia ini itu selalu banyak dijustifikasi oleh agama. Nah, yang kedua adalah memang perang ini lebih complicated karena dia punya problem-problem lain di balik itu semua ya. Ada problem penguasaan regional, ada problem ideologi, ada problem regional. Ini konflik sebetulnya antara Israel dengan Iran ya. Jadi ini siapa yang penguasa di Timur Tengah ini, kan gitu ya. Jadi di Timur Tengah itu kan kira-kira ada 3 bangsa. Yang pertama adalah Israel, yang kedua adalah Arab, ketiga Parsi, Iran ini. Nah, yang boleh dikata kekuatan itu ada di Israel dengan di Iran. Nah, oleh karena itu mereka ini siapa yang paling berkuasa di antara mereka, itu ada persaingan regional juga di antara mereka ya. Ada konflik energi di situ. Dan di balik itu juga baik Iran maupun Israel di belakangnya ini kan ada kekuatan-kekuatan juga. Jadi kalau Israel ditopang oleh Amerika Serikat, sementara Iran ditopang oleh Rusia dan Cina. Jadi sebetulnya ini mereka sendiri adalah cuman alat dari peperangan yang lebih besar lagi gitu ya. Sehingga memang ini yang dibilang konflik ini menjadi begitu sangat complicated sekali ya. Itulah yang terjadi. Jadi bercampur aduk di dalamnya. Campur aduk. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini perang agama, ya jangan terlalu sempit. Karena di situ seringkali agama dipakai supaya tujuannya adalah orang melihat ada kebenaran nih, kenapa kami berperang. Kami berperang untuk kebenaran. Nah, di dalam konteks misalnya teologi yang menekankan pada satu teologi yang menekankan bahwa ini adalah Armageddon, maka kami sebagai orang benar berhadapan dengan orang jahat. Kami anak Tuhan berhadapan dengan anak setan. Dua-duanya punya teologi yang sama, gitu ya. Bahwa kami berperang atas nama Allah. Dua-duanya sama, lakukan hal yang sama, kan gitu ya. Nah, kalau kita termakan, celaka kita semua. Di kalangan masyarakat kan Pak Bert, begitu perang ini muncul ya. Ya, saya misalnya pertanyaan yang paling banyak masuk itu ketika perang mulai adalah apakah Israel yang sedang berperang ini melawan Iran ini dengan sokongan dari Amerika Serikat itu memang sama dengan Israel yang dikatakan dalam kitab suci? Ya, kalau dari tahun aja udah jelas beda ya. Ya tentu saja beda ya. Dan yang kedua, gini, bukan soal urusan sama atau tidaknya, kan gitu ya. Mungkin turunan-turunannya masih sama, kan gitu. Nggak soal sama apa tidaknya. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama misalnya, kalaupun dia sama, ketika Israel itu menindas, melakukan ketidakadilan terhadap orang lain, apa yang Allah lakukan? Allah utus Amos, Allah bilang apa? Aku tidak suka pada ibadahmu. Jangan kamu ke Gilgal. Jangan kamu ke Betseba. Jangan kamu ini, aku benci karena kamu lakukan ketidakadilan. Jadi Allah sendiri kemudian mengambil jarak terhadap Israel. Jadi kita juga dari sini kita belajar. Sehingga Amos itu maki-maki bangsa Israel. Artinya gini, betapapun dia Israel sama misalnya, kalau dia lakukan kesalahan, ya katakanlah dia salah. Kan gitu. Kayak seperti kalau kita punya anak.
Kalau kita punya anak lagi konflik, kalau dia salah, oke, nggak usah dibela, dia memang salah. Justru harus kita tegur. Kenapa? Apakah karena anak kita belain? Kan itu kan kita artinya tidak punya moral, kan gitu ya. Jadi ini bukan soal sama apa tidak sama, tapi problemnya adalah bahwa kita nggak bisa ngambil jarak. Banyak orang terutama tidak bisa mengambil jarak. Yang satu misalnya, ini karena Iran ini orang Islam misalnya. Kemudian kita harus bela Islam. Pembelaan kita yang membabi buta, yang satu bela Islam karena Iran karena dia Islam, yang satu bela Israel karena dia Yesus orang Yahudi, itu membuat kita itu buta secara moralitas sebetulnya. Kita betul-betul tertutup, udah nggak objektif lagi. Kan gitu. Ini problem besar kemanusiaan, sehingga memang moralitas kita hancur karena kita pemihakan secara buta. Gitu. Apalagi saya ingin katakan juga, sekali lagi, konflik di sana itu bukan konflik agama. Ini konflik melibatkan politik, ideologi, ekonomi, energi. Di balik itu ada ada kekuatan-kekuatan di belakang yang membuat konflik itu menjadi lebih ramai dan sebagainya. Jadi ini complicated sekali. Jadi jangan terlalu menyempitkan persoalan atau menyederhanakan persoalan dalam perang ini. Oke, jadi ini bukan perang agama dan ini ada begitu banyak penyebab atau yang berkelindahan dalam mengapa sampai perang ini meletus. Nah, bagaimana selanjutnya setelah berapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Warung Teologi Refleksi Man dengan topik teologi perang dan konflik di Timur Tengah dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albert Pasir dan saya Leon Rosa sebagai penjaga warung. Bila Anda punya komentar atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan Pak Pendeta Berti untuk pada waktu nanti akan merespon Anda. Pak Berti, ini sangat menarik bahwa tadi Bapak mengatakan ini bukan perang agama. Clear ya? Ini bukan perang agama. Ya, macam-macam berpolitik, segala macam berkelindang di dalam kepentingan ekonomi, tadi soal energi. Nah, tapi dalam konflik di Timur Tengah ini Pak Berti, dari waktu ke waktu sejak beberapa tahun yang lalu, misalnya ketika Irak juga dihancurkan juga oleh Amerika Serikat, ya, Libya dan sebagainya, itu sebagian dari masyarakat Indonesia itu mengaitkannya dengan perang suci. Holy War, jihad misalnya. Ya. Bagaimana Pak Berti memandang ini? Ini menarik sekali ya. Karena begini, ada satu ensiklopedi, namanya Encyclopedia of War, ya, ensiklopedi perang. Itu pernah lakukan
penulisnya pernah lakukan penelitian tentang perang-perang di seluruh dunia ini, dan kesimpulan dia itu hanya cuman sekitar 5% yang sungguh-sungguh perang itu atas nama agama. Yang betul-betul karena pure agama. Yang lain-lain kan karena persoalan politik, kekuasaan, karena soal ekonomi, tapi di luar ya soal etnik kan gitu ya. Tapi yang betul-betul agama itu cuman kecil sekali. Dan memang kalau lihat dari sejarahnya yang disebut perang antar agama itu kan startnya mulai dari perang yang kita sebutkan sebagai perang salib. Itu ketika itu Paus, saya lupa namanya pausnya itu, Paus ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Paus Roma Katolik ya, ingin memperluas kekuasaannya, ingin kekuasaan politiknya tentu saja. Lalu kemudian dia kemudian menyerbu ke Timur Tengah di situ. Dan disitulah pertama kali Paus menggunakan istilah-istilah yang menjustifikasi perang itu sebagai perang agama, gitu. Tapi itu sebetulnya kepentingan politik sebetulnya. Jadi kalau kita cari-cari yang disebut sebagai perang suci, perang agama, apa yang suci ketika kita membunuh orang lain, ya? Apa yang suci ketika kita mempersekusi orang lain, kan gitu. Nggak ada yang suci di situ. Kan, apa yang moralitas kayak apa ketika kita ingin melihat darah orang lain, kan gitu. Sehingga yang kita begitu dicari ketika digali, biasanya orang akan menemukan bahwa di balik yang kelihatannya justifikasi teologis sebagai perang suci ini, atau holy war ini, ternyata sebetulnya ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan kekuasaan. Misalnya satu contoh, Trump. Kalau Trump setiap kali itu selalu dikelilingin oleh para pendeta-pendeta di sana, lalu didoain supaya menang perang dan sebagainya. Ini kan para pendeta-pendeta yang memang Christian Zionis, gitu ya, yang memang doyan perang. Yang memang ingin kalau bisa nih Israel harus kokoh dengan segala macam, yang lain dilihat sebagai, yang beda agama dilihat sebagai musuh dan sebagainya, kan gitu. Dan ini yang terjadi sekarang, kan gitu. Di mana-mana perang itu selalu ada justifikasi agama supaya apa? Kalau you membunuh, you nggak merasa berdosa. You justru sebaliknya you merasa lebih suci dan akan masuk surga, kan gitu. You nyaman dengan membunuh itu. Tapi jadi moralitas kayak apa gitu kalau ketika agama dipakai untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap sesama, lalu orang yang membunuh itu atau mempersekusi orang lain merasa diri suci lalu masuk surga, kan celaka nih surga ini. Mau jadi apa surga kita ini? Kan gitu. Jadi kita harus kritis lah terhadap yang istilah-istilah holy war atau perang suci dan sebagainya. Karena nggak ada perang yang suci. Perang itu adalah nafsu manusia, egoisme. Jadi ketika orang tidak bisa berdialog lagi, orang tidak bisa berkompromi lagi secara politik, maka perang itu menjadi lanjutan dari politik. Kan gitu. Sehingga itu diucapkan oleh seorang seorang ahli perang namanya Karl Clausewitz. Itu TB Simatupang sangat doyan membaca dia, kan gitu. Jadi ketika satu kompromi politik udah tidak berhasil, maka lanjutannya adalah perang, kan gitu. Jadi udah nggak ada komunikasi lagi. Nah, jadi bahasanya bahasa kekerasan. Tapi gimana supaya orang yang berperang merasa nyaman, tenang? Ya kasih ayat kan. Jadi sebenarnya apa holy war atau perang suci itu udah kontradiksi dalam istilah sendiri ya, perang suci. Iya. Nggak mungkin ada kesucian dalam perang. Nggak ada. Yang ada pembunuhan. Pembunuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaitkan termasuk tadi mari bela entah Iran karena dia Islam atau Israel karena dia adalah umat pilihan Tuhan seperti itu adalah pemanfaatan agama untuk kepentingan politik. Apa yang dipikirkan adalah Allah jadi panglima perang. Kan gitu ya. Allah memihak saya, memusuhi yang lain. Padahal kita semua adalah ciptaan Allah, anak-anak Allah. Kan gitu ya. Dan celakanya di sana juga berpikir yang sama ke sini, kan gitu ya. Ini kalau bisa diterima dulu kalau ada pertandingan badminton ya. Kalau ada antara Korea dengan Indonesia dengan Korea, lalu di sini bilang mari kita berdoa, Korea juga mari kita berdoa.
Tuhan bingung mau membela yang mana. Oke Pak Berarti. Jadi Oke. tadi di awal kan Pak Berarti mengatakan bahwa teologi perang itu lahir karena memang situasi di dunia nggak bisa menghindari perang. Karena itu perlu diberikan perspektif teologis. Betul. Nah, apakah ada batasan moral atau etika dalam berperang menurut teologi Kristen misalnya Pak Berarti? Ada yang tadi Agustinus mengangkat istilahnya sebagai just war itu ya. Perang yang adil. Dalam arti bagi dia adalah you nggak bisa perang sembarangan. Perang itu harus merupakan satu keputusan moral. Meskipun itu keputusan paling akhir. Hanya alternatif paling akhir itu perang katanya. Cuma di dalam dunia yang berdosa ini, kata Agustinus yang kemudian diikuti oleh Reinhold Niebuhr adalah bahwa orang nyaris tidak bisa menghindari perang. Gini, kalau manusia secara individu, you bikin salah ke saya bisa ampuni. Tapi ketika satu bangsa bikin salah ke saya, bangsa itu nggak bisa ngampuni. Gimana bangsa mengampuni bangsa lain? Bahasa yang lain adalah, yuk kita ketemu, you nggak bisa, kita perang. Jadi beda antara moralitas personal, di mana mengasihi bisa dilakukan secara individu, tapi mengasihi nggak bisa dilakukan antar bangsa. Oleh karena itu yang terjadi adalah seringkali yang digunakan adalah bahasa peperangan, bahasa kekuasaan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu di tengah-tengah dunia yang kayak gini, kemungkinan akan terjadi perang karena apa? Ketika kita punya tujuan adalah keadilan. Ketika kita punya tujuan adalah kemanusiaan. Artinya, tadi saya kasih tunjuk, misalnya, ada satu bangsa yang lagi ditindas, kan gitu, oleh Hitler. 6 juta orang sudah mati, ya. Lalu kemudian dia juga membunuh orang-orang yang disable, yang cacat itu ya. Lalu dia menghancurkan mereka semua. Bangsa-bangsa dia lakukan penyerangan kepada bangsa-bangsa lain. Ya di situasi kayak begini membiarkan dia itu sama aja menghancurkan dunia. Orang nggak punya moral. Oleh karena itu perlu perang supaya apa? Dia kita menghentikan itu demi keadilan dan kemanusiaan, kan gitu. Jadi memang itu situasi. Jadi artinya kita berhadapan dengan situasi yang realistis. Nah kemudian pikiran Niebuhr ini kemudian dilanjutkan lagi. Begini. Yang kemudian seringkali diucapkan oleh Presiden Amerika. Yang makin ngetop itu diucapkan oleh Presiden Reagan. Kalau kita mau damai, bersiaplah untuk perang. Gitu ya. Kalau you mau berdamai, siaplah untuk perang. Apa maksudnya? Gini, kalau kita biarkan misalnya yang punya yang punya bom nuklir itu cuma satu bangsa seperti Rusia misalnya, atau Amerika saja, itu dia karena punya nuklir sendirian, dia bisa nindas bangsa-bangsa lain. Karena apa? Kita akan takut berhadapan dengan dia karena dia punya nuklir. Tetapi begitu Amerika punya nuklir, Rusia punya nuklir, lalu kemudian Cina punya nuklir, Israel punya nuklir, ya beberapa ini kan gitu ya. Efeknya apa? Orang jadi takut perang kan? Jadi justru karena kita punya nuklir, kita jadi takut perang semuanya. Jadi kita lama ini tidak perang dunia ini, perang dunia 1 ke perang dunia 2 itu, ya itu dekat sekali jaraknya itu ya. Dari tahun 1911 sampai 1913 pindah ke 1942 ke 45 ya. Itu kan cuma berapa tahun? 30-an tahun. Tapi dari 45 itu kan kita nggak ada perang dunia. Ini baru sekarang ini perang agak besar. Kan gitu ya. Itu kenapa kita bisa bertahan gitu? Karena semuanya siap perang, karena punya nuklir. Karena tahu orang kalau kita berperang mati kita semua. Jadi ini biar kata mereka sekarang ini perang-perang di sana, semuanya menahan diri supaya jangan pakai nuklir. Begitu pakai nuklir, musnah 8 miliar manusia. Jadi pertama-tama perang itu boleh dilakukan ketika atau dalam rangka memperjuangkan keadilan, membela orang yang tertindas. Betul, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya. Tapi itu bukan justifikasi juga untuk yang menilai siapa bahwa itu sudah terjadi penindasan.
Yaitu apa namanya, orangnya sendiri yang harus menilai, dan memang akan ada nilai objektif. Misalnya satu contoh, ketika perang Hitler kan orang juga tahu ya situasinya pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang udah makin susah lagi, kebenaran sejak munculnya post truth itu memang orang susah sekali. Apalagi udah pakai ayat. Masing-masing kan berperang dengan kebenaran kan gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, agak susah sekali untuk mengatakan bahwa saya laku berperang itu demi keadilan. Satu contoh, Iran selalu mengatakan bahwa saya berperang itu untuk membinasakan Israel sejak tahun 79 ya. Saya berperang untuk kalau bisa Israel binasa demi membela Palestina. Tapi apakah cuma itu? Kan gitu. Apakah cuma karena demi membela Palestina sampai dia benci banget pada Israel? Ya karena enggak, ada konflik regional di situ, siapa yang akan menguasai regional di situ. Ada juga konflik persoalan ekonomi di situ, ada segala macam yang bisa terjadi di situ. Jadi memang enggak sekedar Palestina cuma salah satu saja sebetulnya. Jadi tapi bukan satu-satunya. Jadi ada persoalan energi di situ, ideologi di situ, merasa keterancaman. Kenapa Israel perangin Iran? Karena dia sekali lagi pimpinan regional, dia takut Iran punya nuklir, Iran takut Israel punya nuklir, lalu kemudian Israel takut karena Iran juga sekarang punya misil-misil yang ternyata dahsyatnya luar biasa. Israel juga takut karena dia punya proksi-proksi yang Houthi di Yaman, ada Hamas di Palestina, ada Hezbollah di Lebanon dan sebagainya. Ini dua bangsa yang sama-sama takut sebetulnya, tapi juga ingin sama-sama berkuasa, kan gitu. Jadi ini mereka berperang, ini bangsa yang sama-sama takut. Jadi kenapa yang ketika Israel membom, yang dibom itu nuklir duluan? Karena dia takut kalau seandainya dia punya nuklir, mati Israel semuanya. Apalagi seringkali sejak Ayatullah Khomeini tahun 1979 selalu mengatakan, pokoknya kita harus binasakan Israel. Takut dong dia. Israel pernah ngalami ketika masa Hitler, kan gitu. Sehingga ini dua-duanya sama-sama takut sebetulnya. Dua bangsa yang ketakutan sedang berperang. Nggak nyaman mereka dengan lawan mereka ini, kan gitu. Nah, kalau begitu apa yang bisa dikerjakan supaya perang ini tidak semakin meluas misalnya? Apakah para pemimpin agama misalnya, agama-agama di dunia ini, agama besar di dunia ini bisa berperan dalam mencoba meredakan konflik ini, atau yang terjadi para pemimpin agama justru atau agama memperkeruh situasi, Pak? Berarti gini, sekarang perang itu udah sangat complicated ya, udah jadi perang energi. Belum pernah satu perang ini sampai membuat dunia mengalami krisis. Seluruh dunia krisis. Saya baru dapat kabar dari Australia, hampir ribuan pom bensin itu udah nggak ada bensinnya. Di Filipina misalnya, orang mau bekerja jalan kaki, kan gitu. Indonesia masih ada bagusan lah. Paling tidak kita masih bisa dari Bandung ke Jakarta isi bensin aman, kan gitu ya. Tetapi ini krisis ini udah krisis macam-macam ini. Krisis mulai dari krisis ekonomi, krisis energi, krisis segala macam udah terjadi, ekologi dan sebagainya. Jadi memang untuk menghentikannya udah susah sekali, ya. Nah, celakanya di dalam konteks yang begini, seringkali yang mesti dikritik adalah justru para teolog sekarang bukannya menyuarakan supaya perang dihentikan, jangan terjadi perang lagi, tetapi justru teolog-teolog yang di luar area perang seperti di Amerika Serikat misalnya, atau kayak di Indonesia kadang-kadang, itu justru memihak salah satu kelompok, satu negara yang bikin panas saja, kan gitu ya. Bukan cuma panas di sana, jadi panas di sini, panas di Amerika Serikat dan sebagainya. Di sana yang perang, kita yang panas. Iya, padahal teolog-teolog di Timur Tengah itu ngomong keras, termasuk Paus Leo. Itu ngomong keras, berhenti perang karena nggak ada sesuatu yang moral yang di dalam perang itu. Berhentilah, nggak ada gunanya berperang. Kompromilah, bicaralah, kan gitu. Jadi oleh karena itu memang salah satu kritik bagi terutama kepada banyak gereja dan para pemimpin rohani, mereka diam.
nggak ngomong apa-apa, seolah itu bukan persoalan kami. Padahal efeknya ini ke seluruh dunia. Efek Termasuk perang kita. kali ini udah seluruh dunia udah. Hmm. Eropa aja sekarang NATO sampai udah mau bikin 22 negara udah berkumpul segala dengan beberapa negara termasuk Korea dan Jepang segala macam untuk membuka Selat Hormuz. Kalau nggak makin parah lagi dunia ini. Kan gitu ya. Jadi memang situasinya sudah sangat-sangat kritis. Oke, Pak, berarti ini kita nih udah hampir sampai di ujung nih percakapan kita, Pak Oke. Berti. Jadi bagaimana kalau begitu dengan segala penjelasan yang tadi Pak Berti berikan itu, bagaimana seharusnya gereja bersikap terhadap perang di Timur Tengah, ya, supaya umat Kristiani juga tidak terombang-ambing, salah paham, salah arah, komentarnya di media sosial. Bagaimana mesti gereja bersikap terhadap perang Timur Tengah ini? Yang pertama, ada beberapa ya, Parli. Yang pertama adalah di dalam konteks gini gereja harus melihat peperangan ini punya penyebab yang complicated, bukan penyebab Satu penyebab. sempit, lalu kemudian ini bahwa ini perang antara yang baik dan jahat, antara anak Tuhan dengan anak setan. Jangan lihat begitulah ya. Ini perang complicated sekali. Ini perang sekali lagi, perang ekonomi, perang energi, perang segala macam ada di sini ya. Oleh karena itu jangan berpikir dalam konteks yang polaristik. Oke. Kami versus mereka dan sebagainya. Lalu jangan mengabsakan bahwa ini planning Tuhan. Masa Tuhan bikin planning perang kan gitu ya, untuk saling membunuh dan sebagainya kan gitu. Kecuali Tuhan udah jadi setan, kira-kira gitu ya. Nggak mungkin lah kan gitu ya. Tuhan pasti penuh cinta, penuh kasih dan sebagainya. Oleh karena itu lebih baik kita berbicara tentang cinta kasih, perdamaian dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah lebih baik kita tenangkan umat supaya jangan menggunakan media sosial untuk justru bahkan memanas-manasi efek perang dari sana jadi ke bawah sampai ke sini. Kan gitu, nggak ada gunanya. Itu nggak ada hubungan dengan kita di dalam konteks peperangan di sana. Mereka punya persoalan-persoalan sendiri, kita punya persoalan sendiri. Oleh karena itu kita sebaiknya berbicara tentang segala sesuatu, gimana kita menciptakan perdamaian di antara kita, bagaimana supaya kita bersama-sama justru menyuarakan agar supaya peperangan itu berhenti. Mungkin para pimpinan-pimpinan agama dari berbagai agama sama-sama ketemu di depan pers, bicara loh, kami sebagai pemimpin agama di Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta ingin mengatakan kepada dunia, kepada Amerika, kepada Israel, kepada Iran, hentikan peperangan kalian. Karena tidak ada yang suci dalam peperangan ini. Kan gitu. Suarakanlah suara kenabian. Jadi jangan sampai cuma berdiam diri, jangan merasa kecil, jangan merasa masa bodoh. Karena apapun di dalam dunia informasi sekarang, apapun yang kita sampaikan itu akan punya gema global. Oleh karena itu sekaranglah saatnya untuk para pimpinan agama itu berkumpul bersama-sama menyuarakan suara kenabian untuk mengatakan tidak ada yang benar, dua-dua sama-sama salah, yuk kita duduk bersama. Oke Pak Berti. Terima kasih atas berbagai penjelasan, pencerahan yang diberikan kepada sahabat DKB. Dan itulah sahabat percakapan kita tentang teologi perang dan kemudian Timur Tengah. Ini bukan perang agama, ya. Jadi kita jangan terpolarisasi juga, tapi mari kita menyerukan, kalau bisa para pemimpin agama menyerukan, dan kita sebagai masyarakat juga dengan, kalau maupun harus memakai media sosial, serukanlah penghentian terhadap perang. Betul. Bukan memihak pada salah satu yang hanya akan memanaskan situasi dan akan membuat dunia menjadi semakin Tidak baik. perlu juga kumpulin duit lalu kemudian merawat yang terluka. Nah, Itu aksi yang bisa dikerjakan, ya, merawat yang terluka. iya, siapapun dia. Siapapun, bukan merawat yang terluka di pihak up, tapi Ya. siapapun korban perang, Iya. dia adalah sesama yang perlu mendapat Betul. pertolongan. Ya, kita akan berhenti di sini, tapi kita masih akan teruskan percakapan kita pada episode yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.